Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom dan selamat pagi. Renungan kita hari ini, Minggu 26 September 2021, dengan judul Kita adalah Terang Dunia. Ayatnya tertulis di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tugas kita hanya akan dipahami dan dihargai jika dilihat dalam terang yang bersinar dari kehidupan Kristus. Saat matahari terbit di timur dan melaju ke barat, mengisi dunia ini dengan cahaya, demikian juga para pengikut Kristus yang sejati akan menjadi terang bagi dunia. Dia akan pergi ke dunia sebagai cahaya yang terang dan bersinar, sehingga mereka yang berada dalam kegelapan dapat diringankan dan dihangatkan oleh sinar yang bersinar darinya. Kristus berkata tentang para pengikutnya, "Kamu adalah terang dunia." Mereka yang tidak bekerja dalam pengharapan, menahan diri mereka di bawah awan keraguan. Musuh belum mati, dan semakin dekat kita kepada penutupan sejarah bumi ini, makin gigih upaya agen setan untuk mempertahankan jiwa-jiwa di bawah awan keraguan, agar terang surga tidak akan dinyatakan dalam kata-kata dan tindakan untuk membawa pengharapan dan kegembiraan, serta keberanian bagi orang lain. Dunia ini penuh dengan tergesa-gesa dan kekecewaan. Perkataan berikut ditujukan kepadamu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata-kata yang mendukung kebenaran, yang diucapkan dengan jaminan yang berasal dari tujuan yang benar, dan dalam pengharapan yang menggembirakan dari hati yang murni, akan membuat para malaikat bersuka cita. Tuhan ingin agar kita berpikiran rohani, agar kita dapat melihat hasil rencananya dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pekerja bersama dengan Allah dalam menyelesaikan pekerjaan yang Ia mau supaya dilakukan. Dimanapun kita berada, kita harus memantulkan terang. Ketika kasih karunia Kristus dinyatakan dalam kata-kata dan perbuatan orang-orang percaya, terang akan bersinar bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Karena sementara bibir berbicara untuk memuji Allah, tangan itu akan dikedangkan dalam kebajikan untuk membantu orang-orang yang hendak binasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada beberapa poin yang penting bagi kita lewat renungan ini. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi Dia juga berkata kepada kita, "Kamu adalah terang dunia." Dengan kata lain bahwa kita adalah merupakan pantulan daripada terang yang sesungguhnya, yaitu daripada Yesus Kristus. Namun hal yang penting juga adalah setan tidak akan pernah membiarkan itu berjalan dengan baik. Dia akan tetap berusaha supaya membuat terang itu tidak akan bercahaya, tidak akan bersinar. Dalam hal inilah saudaraku, kita membutuhkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dia akan menolong kita. Bagaimana supaya kita bukan hanya dari kata-kata kita, tetapi akan muncul dari tindakan kita untuk dapat menyatakan bagaimana terang yang sesungguhnya, sehingga orang lain melihat kasih Allah melalui saudara dan saya. Kita harus bisa mengalahkan kekuatan setan, tetapi hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau sudah hadir menjadi teladan dalam kehidupan kami untuk menjadi terang yang sesungguhnya. Sehingga pada saat kami memandang kepadamu, kami juga akan mendapatkan bias cahaya oleh karena kemuliaan Tuhan yang akan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan kuat kuasa daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, hari ini kami berdoa, biarlah kiranya dalam masalah pergumulan yang akan kami hadapi di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kiranya kami umat-Mu dengan kesehatan yang datangnya daripadamu. Jauhkan dari sakit penyakit. Dan biarlah Engkau yang akan memberikan keberhasilan dalam segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu.
Apapun yang dilakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dapat menghasilkan berkat yang akan membawa keberuntungan sehingga berkelimpahan dan kami dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Bapa memberkati umat-umat-Mu yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Biarlah karunia, kesehatan, dan panjang umur, serta iman selalu akan dipertambahkan untuk tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah pengharapan akan kedatangan Tuhan tetap tertanam sehingga semakin setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau untuk segenap berkat-berkat kasih-Mu yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami akan semakin setia dari hari ke hari sampai Yesus akan datang. Mohon ampun dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.